ada banyak banget gitu yang pengen gue omongin tentang Israel Palestina gitu. Dan ini tuh bisa masuk ke, bisa gue pisah dari banyak video soalnya saking banyaknya yang bisa gue omongin. Tapi yang pertama nih gue pengen ngomongin dulu buat em, orang-orang yang masih dukung Israel gitu, terutama orang-orang Kristen. Gue sendiri orang Katolik, jadi gue punya keyword pasnya ini nih. Iya, gue ngerti kenapa orang-orang tuh ngedukung Israel. Ya gue ngerti, kayak dari Alkitab sendiri itu berkali-kali disebutkan Israel, Israel, Israel sana sini ya, atau mungkin juga faktor subjektif kayak misalkan ya Kristen sama Islam tuh perang mulu gitu, ngapain kita ngedukung Islam. Nah ini yang jadi masalahnya. Gue sendiri kagak tahu mau mulai dari mana, tapi mungkin gue bisa mulai dari sini. Ini kan tanah tanah, terserah lu dah mau ngomong apa, mau ngomong Yudea, mau ngomong Israel, mau ngomong Palestina. Ya pokoknya si tanah itu gue bakal sebutin, si tanah ini berkali-kali diperebutkan kan sama semua pihak gitu. Dan ini sini nih, dari sejarahnya ini bisa jadi berbagai video sendiri. Nah sekarang pertanyaan gue gitu, ini tanah nih ada di wilayahnya Islam tuh dari khilafah kan, dan semacamnya gitu. Dari awal Islam masuk ke tanah itu sampai ya bisa dibilang sekarang lah ya, itu gereja-gereja masih ada semua. Bahkan yang pas Kristen pun lagi em, diusir dari tanah itu, orang Islam tuh yang janji sendiri buat ngejagain sampai sekarang. Mau sampai perang salib pun juga sama sebenarnya, saling respect ya, meskipun banyak kejadian-kejadian lucu. Nah dibandingkan sekarang deh, lu lihat yang ngebom gereja siapa sih? Israel anjing. Tema pakai tank gereja di Gaza, yang sebelumnya nggak pernah, yang sebelumnya nggak pernah diserang, nggak pernah dijadiin quote on quote rumah, tempat persembunyian Hamas juga nggak pernah itu gereja. Sama hal sama Yerusalem ya. Kalau lu dengar dengar cerita-cerita orang yang tinggal di Yerusalem gitu, mereka diludahin bos, diludahin sama orang Yahudi bukan sama orang Islam. Di situ gue punya temen orang Lebanon ya, orang Katolik juga di Lebanon. Pas lagi perang ISIS, yang ngejagain gereja siapa? Hezbollah. Itu orang-orang Hezbollah bawa AK sama RPK ngejagain di depan gereja. Kalau mereka teroris, mereka bisa ngebantai itu satu gereja pakai senapan segitu banyak. Sekarang yang ngebomin gereja siapa? Yang di Lebanon, Israel, pakai pesawat. Nah, ngomongin balik dulu ke ISIS deh. Kan kalau sekarang nih ya, jujur-jujuran aja kalian, kita nih orang-orang Kristen yang ngelihat ngelihat puncaknya Islam tuh ISIS kan. Permasalahannya di sini tuh balik lagi ke yang konsep yang tadi gue jelasin, yang soal sejarah. Lu mau khilafah berapa banyak gereja masih berdiri di situ, yang ngejagain juga orang Islam. Yang yang ngancurin gereja segala macam kan ISIS gitu. Ideologi baru sebenarnya. Sekarang pertanyaan gua, negara mana di Timur Tengah yang nggak pernah dibom sama ISIS? Israel. Pernah sih mereka ditembakin itu, maksudnya patroli tentara IDF ditembakin sama ISIS. Besoknya minta maaf ISISnya, itu gimana maksudnya cuy? Di pengeboman gitu nggak pernah ada di Israel. Kita mau ngomong, wih Mossad keren gitu, bisa bisa ngejagain, bisa tahu gitu ISIS mau nyerang, jadi nggak pernah kejadian. Terus kok bisa gitu, kalau kayak gitu, kalau kalian percaya kalau yang serangan serangan Hamas ke dalam Israel gitu itu bukan niatnya Mossad sendiri? Coba pikir dah. Kayak sekarang kita ngomongin Gaza mungkin ya,
Kayak Gaza kan ya, mungkin beberapa dari kalian tuh yang banyak gitu yang percaya gitu. Israel ngebomin rumah sakit, Israel ngebomin rumah orang, ngebomin sekolah, karena di Terus bawahnya juga ada juga yang markasnya Hamas gitu, tempat mengenai kalau persembunyian Hamas. Israel mau ngebom, dia ketok pintu dulu, ngasih tahu kalau mau ngebom satu bangunan. Yang terakhir dulu deh, lu bayangin lu tinggal di rusun gini, di apartemen gitu. Gaza tuh tipikalnya banyaknya rusun, apartemen. Lu dikasih tahu gitu entah gimana caranya, mau pakai toa kayak mau pakai SMS gitu dari Israel gitu, evakuasi, gue pengen ngebom rumah lu. Dikasih waktu 2 menit, lu kira lu bisa gitu lu turun dari apartemen 2 menit doang, lu bawa nenek-nenek sama bocah cuy, belum lagi yang masih yang lagi tidur yang agak nyadar. Abis itu yang ke poin pertama gitu, yang rumah sakit dan segala macamnya semua tuh dijadiin tempat persembunyiannya Hamas, jadi markasnya Hamas. Sekarang lu lihat video kota Gaza gimana situasinya, rata nggak ada bangunan kan, sama satu dua gitu yang masih berdiri. Kayak apakah iya gitu ngeratain suatu kota gitu udah kayak perang dunia dua? Itu alasan buat nyari gerilya? Lu pikirin deh. Oh iya, ada yang ketinggalan sih satu ya. Kayak ngomongin teologi, gue sendiri bukan teologis ya, bukan orang-orang teologi, gue jarang baca Alkitab, jujur-jujuran aja. Masih banyak yang percaya orang kalau orang Israel itu orang terpilih, padahal udah jelas-jelas Yesus Yesus sendiri, Tuhan kita gitu, ngomong pengorbanan dia itu udah menggantikan status orang Israel orang terpilih itu jadi pengikutnya dia. Dan kalian masih memberikan label terhadap orang Israel, orang-orang Yahudi nih, kalau mereka tuh masih orang-orang terpilih. Terus juga seburuk-buruknya yang kalian tahu soal Oknum. Islam terhadap kita gitu. Orang Islam, Al-Quran tidak ngomong kalau Yesus itu berendam di rebusan peju sama di neraka. Talmud ngomong itu, kitabnya orang Yahudi. Dan lu masih ngedukung gitu, lu masih nyepeng orang Yahudi, itu kagak gue bingung lu kayak gimana sih maksudnya anjir.